Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang equilibrium atau keseimbangan. Nah, pertama kita akan bahas apa itu pengertian dari equilibrium price atau harga keseimbangan. Harga keseimbangan tercapai jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Jadi, di saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan harga tertentu, nah pada saat itulah kita mencapai harga keseimbangan, ya. Atau harga keseimbangan itu terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Secara grafis, harga keseimbangan itu terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau dari grafik mungkin kita lebih mudah untuk melihat di mana titik keseimbangan harga keseimbangan itu. Tapi kalau dari pengertiannya, harga keseimbangan itu terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan harga tertentu. Atau harga keseimbangan itu terjadi jika permintaan sama dengan penawaran atau titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada keseimbangan pasar ya atau market equilibrium, ada tiga hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah excess demand atau kelebihan permintaan. Maksud dari kelebihan permintaan ini adalah jumlah permintaan masyarakat atas suatu produk melebihi jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Jadi, jumlah permintaan konsumen itu lebih banyak dibandingkan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Excess demand atau kelebihan permintaan ini bisa kita lihat pada grafik. Pada grafik ini, yang mana S ini merupakan adalah penawaran, sedangkan D adalah permintaan. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Dan kelebihan ini kita sebut dengan surplus permintaan atau kelebihan permintaan. Di sini juga ada keterangannya adalah pada poin C, jumlah yang ditawarkan adalah 10. Sedangkan pada poin D, jumlah yang diminta adalah 30. Jadi di sini ada kelebihan permintaan itu sebanyak 30 dikurang 10, yaitu 20. Terjadi kelebihan permintaan sebanyak 20, begitu. Selain terjadinya kelebihan permintaan dalam equilibrium pasar, juga terjadi yang namanya titik equilibrium atau balance ya, keseimbangan. Di mana keseimbangan ini maksudnya adalah jumlah permintaan masyarakat atas suatu barang adalah sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Dalam hal ini dapat kita lihat dari gambar atau kurva ini, di mana titik E merupakan titik equilibrium atau titik keseimbangan gitu, di mana permintaan atau demand sama dengan supply atau penawaran. Ada titik potongnya di titik E, itulah titik keseimbangan. Selanjutnya, hal yang bisa terjadi dalam market equilibrium atau keseimbangan pasar ini adalah terjadinya kelebihan penawaran atau excess supply. Di mana kelebihan penawaran ini maksudnya adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual melebihi jumlah permintaan masyarakat atas suatu barang atau suatu produk. Dan akses supply ini bisa kita lihat pada grafik ini, di mana
surplus penawaran itu ditunjukkan oleh bagian ini. Ini yang S ini kan merupakan penawaran, D merupakan permintaan. Pada keterangannya dituliskan ya pada titik A, jumlah barang yang diminta adalah 10. Sedangkan pada titik B, jumlah yang ditawarkan adalah 30. Jadi di sini terdapat kelebihan penawaran yaitu 30 dikurang 10 adalah 20. Terjadi kelebihan penawaran sebanyak 20 unit begitu. Selanjutnya, how to know when equilibrium has occurred. Bagaimana kita tahu kapan terjadinya keseimbangan ini? Untuk kita tahu kapan terjadi keseimbangan ini, ada menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan schedule atau list permintaan dan penawaran dalam bentuk tabel seperti ini. Ada tabel permintaan beras dan tabel penawaran beras. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa harga keseimbangan itu terjadi di saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran ya pada harga tertentu dan periode waktu tertentu. Di sini kita lihat aja harga per kilogramnya kan sama untuk harga beras ini, baik permintaan dan penawaran dari 1.800 sampai 1.000. Ini juga 1.800 sampai 1.000. Kemudian kita lihat di mana permintaannya sama dengan penawaran, yaitu di titik C. Pada saat harga 1.400, permintaannya atau jumlah barang yang diminta adalah 20.000 kilogram, dan juga pada saat harga beras per kilogramnya 1.400, maka penawarannya atau jumlah barang yang ditawarkan adalah 20.000. Jadi di saat inilah di titik C 1.400 harga per kilogramnya, maka permintaan 20.000 kilogram, penawaran 20 kilogram. Nah, di saat inilah terjadi equilibrium gitu di titik C. Selanjutnya, cara yang kedua kita tahu terjadi keseimbangan itu adalah melalui grafik atau using graph. Nah, dari grafik ini ya, tadi kan list yang tadi itu atau tabel yang tadi itu kita pindahkan ke dalam grafik. Bagi teman-teman yang masih bingung cara memindahkan tabel ke grafik, boleh lihat video sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan gimana caranya ya. Nah, untuk kita tahu dari grafik ini, kita pertama kali harus buat dulu grafik permintaan berasnya. Kemudian kita buat grafik penawaran beras. Selanjutnya kita gabungkan karena harganya sama ya antara permintaan dan penawaran. Kemudian kita tuliskan di sini harganya. Di saat harga 1.400, jumlah yang diminta adalah 20.000. Pada saat harga 1.400, jumlah yang ditawarkan adalah 20.000. Nah, di saat jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan sama pada tingkat harga tertentu, inilah yang disebut dengan titik keseimbangan. Jadi kita pindahkan 1.400 ya di bagian harga dan 20.000 kilogram di bagian Q-nya. Kita pindahkan kurva ini untuk kurva permintaan ya, demand. Kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk supply yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, di titik keseimbangannya inilah di saat kurva permintaan bertemu dengan kurva penawaran, titik potongnya inilah merupakan titik keseimbangan, yaitu di titik E. Selanjutnya, di sini juga ada keterangannya. Equilibrium is achieved when the quantity demanded is equal to the quantity supplied. Jadi equilibrium atau titik keseimbangan itu tercapai ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Dan itu terjadi pada titik E, yaitu pada jumlah barang 20.000 dan pada harga Rp1.400 gitu. Kemudian cara yang ketiga, kita mengetahui equilibrium atau keseimbangan ini adalah dengan menggunakan kalkulasi atau perhitungan matematika.
Nah, untuk perhitungan matematika ini, equilibrium itu terjadi ketika QD sama dengan QS, atau ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau kita masih ingat ya pelajaran pada video sebelumnya, kalau QD ini kan fungsinya adalah A dikurang BP. Karena kenapa minus di sini? Karena antara P dan juga Q di permintaan itu dia berhubungan negatif. Sedangkan untuk QS ya jumlah yang ditawarkan dia bertanda positif karena hubungan antara P dan Q di penawaran dia berhubungan positif begitu. Nah, ini apa persamaan matematika yang perlu kita ingat untuk mencari market equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana QD ini adalah quantity of goods demanded atau jumlah barang yang diminta, sedangkan A adalah konstanta, B adalah koefisien, kemudian QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, A konstanta, B merupakan koefisiennya, dan P merupakan harga, tingkat harganya. Untuk contoh soalnya di sini sudah dibuatkan. Andaikan persamaan permintaan sawit di Riau adalah QD sama dengan 57.000 dikurang 2P dan penawarannya adalah QS sama dengan min 3.000 ditambah 3P. Nah, berapakah harga sawit dan kuantitas sawit atau jumlah sawit yang diperjualbelikan? Maka yang ditanya ini adalah P dan juga Q-nya berapa. Di sini kita gunakan fungsi yang slide sebelumnya, QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya 57.000 dikurang 2P, kemudian QS-nya adalah min 3.000 ditambah 3P, kemudian kita satukan yang bisa diselesaikan ya, seperti ini 57.000, kita pindahkan min 3.000 ini ke sini, jadinya adalah 60.000 sama dengan 3P, kita tambahkan dengan 2P menjadi 5P, maka 12.000 sama dengan P. Kemudian kita cari ini apa Q-nya dengan cara memasukkan nilai P ini ke salah satu persamaan gitu. Boleh kita masukkan ke QD atau boleh kita masukkan ke QS. Jadi kita boleh pilih salah satu, nanti hasilnya tetap sama dihasilkan, yaitu QD-nya 33.000 atau QS kalau kita masukkan ke QS hasilnya 33.000 sama. Nah, jadi dari perhitungan matematika ini, keseimbangan atau equilibrium pasar sawit terjadi pada saat harganya Rp12.000 dan jumlah sawit yang diminta atau yang ditawarkan adalah 33.000 kilogram. Gitu. Baik, sekian video terkait dengan keseimbangan, ya, baik itu keseimbangan harga ataupun keseimbangan jumlah yang diminta. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.